Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Marcel dari Titik Terang Kreatif. Hari ini saya mau sharing sama Bapak Ibu semua terkait persiapan sebelum beriklan di Facebook Ads ya. Jadi kalau kita mau ngiklan, kita harus ada prepare-nya dulu, dan kita juga perlu mengetahui istilah-istilah apa aja nanti di saat beriklan, seperti nanti ada business manager, ads manager, campaign itu apa, ad set itu apa, dan lain-lain seperti itu ya. Yang pertama, ini kita harus siapkan akun Facebook personal ya, diusahakan sesuai KTP. Ini contohnya ya, ini sesuai KTP jangan yang alay-alay gitu, karena tujuannya untuk apa sih? Agar mempermudah kita kalau misalkan kita mau ngajuin banding kalau kena restrict. Jadi kan kalau di Facebook itu kan rentan kena restrict atau AME, atau rentan kena banned ya kan. Bannednya itu banned massal gitu, jadi di bannednya sama robot. Nanti kalau misalkan yang merasa manusia, yang merasa emang akun real, itu nanti kita ngajuin banding gitu. Nah kalau kita ngajuin banding tapi nama kita ya, nama akun Facebook kita beda nih dengan nama yang ada di KTP kita, yang ada di SIM kita, nanti itu akan mempersulit kita untuk ngajuin banding seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh verifikasi KTP ya. Jadi nanti kalau kita mau verif KTP di Facebook, itu kita tinggal ke setting, terus account setting, identity confirmation, nanti kita bisa klik yang confirm your identity gitu ya. Kalau misalkan masih akun Facebook baru, bagusnya dipanasin dulu akunnya, diposting-posting, mainnya natural aja. Nanti kalau udah beberapa lama, baru nanti kita bisa verif KTP seperti itu. Nah, kemudian untuk beriklan, kita perlu yang namanya halaman Facebook atau fanpage ya. Karena kita untuk apa ya? Nah, ini nih untuk buat postingan sama buat iklan di sini, karena kita nggak ngiklan di akun personal kita gitu. Jadi akun personal kita boleh satu gitu kan, kita punya kita sendiri. Tapi nanti kalau kita mau jualan kan kita boleh jualan banyak produk. Nah, masing-masing produk itu punya halaman Facebook tersendiri. Jadi kalau misalkan kita mau jualan baju, kita bikin halaman Facebook yang niche-nya tentang fashion, tentang baju-baju seperti itu, dan kita posting-posting di sana. Kita panasin juga akunnya beberapa hari, baru nanti setelah itu kita iklankan halaman Facebook-nya gitu. Nah, buatnya di sini ya, biasanya buatnya di sebentar, saya buka dulu Facebook-nya. Nah, ini halaman Facebook. Nah, kita buatnya di sini di pages. Nah, di sini bisa create new page gitu ya. Oke, lanjut kita ke tampilannya, ke ininya, slide-nya lagi. Kemudian, nah, yang perlu kalian ketahui istilah-istilah dalam beriklan itu ada yang namanya business manager ya. Business manager itu tempat kita mengelola bisnis kita. Di situ kita bisa mengelola people atau orang-orang yang bisa mengakses iklan kita. Misalkan kita sebagai adminnya, terus kita invite beberapa orang untuk jadiin admin juga di dalam website. Jadi diusahakan agar kita menambahkan banyak orang ke dalam business manager kita, agar kalau misalkan saat akun kita kena banned, akun lain bisa menjalankan iklan kita seperti itu. Ada juga di sini kita bisa mengelola halaman Facebook, akun iklan, pixel, website, dan metode pembayaran seperti itu ya. Nah, cara buat BM itu di mana? Di sini nih, di https business.facebook.com/overview gitu. Di sini ya, coba kita lihat, kita ketik ya, business.facebook.com/overview. Nah, disinilah kalau misalkan kita mau bikin yang namanya business manager. Jadi nah, di sini tuh, nanti tinggal namain nama BM-nya apa, nama kitanya siapa, terus email bisnisnya apa, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada limit business manager. Jadi limit business manager itu cuma 2. Kalau kita ketik di sini .select/select. Nah, di sini secara default itu kita cuma bisa bikin 2 aja. Nanti misalkan create business, kita namain. Ini misalkan karena saya baru buat 1 ya. Ini sisanya saya di-invite sama orang lain. Jadi kalau misalkan kita buat limitnya itu 2. Nah, biar banyak seperti ini gimana ya? Biar banyak, caranya buat business manager di akun orang, terus kita dimasukin nanti lama-lama business manager kita jadi banyak gitu.
Nah, kemudian yang perlu diketahui juga istilah dalam Facebook ada yang namanya Ads Manager. Tadi kan Business Manager. Business Manager itu untuk mengelola bisnis secara umum. Jadi di dalamnya ada people-nya, di dalamnya ada halaman Facebook, ada website-nya, ada metode pembayaran, ada akun Instagram, akun WhatsApp, cara mengelola bisnis. Cara mengelolanya di dalam Business Manager. Adapun Ads Manager khusus untuk mengelola iklan. Ya, jadi di dalam iklan tuh kan struktur iklan ada 3, nanti ada campaign, ada ad set, ada ads, ada 3. Nanti saya jelasin juga ya masing-masing. Nah, untuk Ads Manager ini hanya mengelola 3 itu. Adapun yang lain-lainnya mengelolanya di dalam Business Manager. Jadi di dalam Business Manager, di dalam satu Business Manager itu kita dapat limit 2 Ads Manager. Kalau semakin bagus akunnya, semakin bagus akun Business Managernya, nanti limitnya ditambah sama si Facebook gitu ya. Nah, limit ad account ada 3 gitu ya. Nah, semakin banyak, semakin bagus ininya Business Manager kita, nanti ditambah lagi sama si Facebook, seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga perlu mempersiapkan yang namanya akun Instagram. Untuk ngiklan di Instagram pakai dashboard Facebook, karena Instagram sama Facebook itu kan bekerja sama. Ya, jadi kalau misalkan kita mau ngiklan di Instagram, kita juga bisa mengelolanya lewat dashboard Facebook, karena Instagram itu dia nggak punya dashboard. Kita bisa aja ngiklan di Instagram dari HP gitu kan. Misalkan kita posting sesuatu, terus nanti ada button yang namanya promosi iklan. Kita bisa di situ. Cuman fiturnya ini nggak sebagus yang ada di dalam dashboard Facebook. Jadi kalau misalkan di dashboard Facebook, di dalam dashboard Facebook tadi, dalam Ads Manager itu kita bisa nambahin, kita bisa target usianya, target gendernya, target interestnya, dan macam-macam seperti itu ya. Jadi bagusnya kalau kita mau ngiklan di Instagram aja, kita tetap harus pakai dashboard Facebook seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya pixel ya. Ini istilah juga dalam beriklan di Facebook, itu kita ada yang namanya pixel. Jadi pixel itu untuk tracking atau merekam jumlah pengunjung yang datang ke website kita, yang scroll website, bahkan yang klik tombol WA. Contohnya ada website misalkan ini deh, terangdigital.my.id. Nah, saat kita buka, nah nanti kalau misalkan kita install extension yang namanya Facebook Pixel Helper, nih saat kita install ini, nah nanti dia akan terdeteksi, akan kerekam di situ. Nanti kita kelihatan ini kita terdeteksi sebagai orang yang ngelihat konten dan melihat halaman website gitu. Saat nanti kita klik tombol WA di sini, nanti akan ke-trigger lagi tombol yang namanya tombol button click automatically detected gitu. Misalkan atau tukangbacklink.com. Kita buka, nah nanti di sini pixelnya ke-trigger. Ada pixel view content sama pixel page view. Gitu ya. Saat kita ke bawah, kita klik button WA ini, nah nanti ke-trigger lagi pixel selanjutnya, yaitu pixel add to chart seperti itu. Itu yang namanya pixel. Jadi tujuannya untuk merekam, tracking data. Jadi misalkan nanti ketahuan di dashboard ada berapa orang yang udah view konten, ada berapa orang yang page view, ada berapa orang yang add to chart gitu kan, nanti ketahuan. Dan itu kalau misalkan udah kerekam, itu kita bisa ambil datanya, yang add to chart berapa orang, kita masukin ke custom audience, terus kita target lagi. Jadi kita minta Facebook tolong dong targetkan lagi orang-orang yang ngeklik button WA kita agar dapat iklan kita lagi. Seperti itu yang namanya retargeting nanti. Oke, kemudian cara buat pixel itu kita tinggal ke Business Manager, Business Setting, Data Source, dan kemudian ke pixel. Dia di sini. Tuh, ini kita ke Business Settings. Di sini ada pixel. Kita tambahin. Nah, kita buat. Nanti juga akan ada penjelasan lebih lanjut gimana caranya buat pixel, tambah pixel, dan pasang pixelnya ke website ya. Oke, kemudian kita perlu yang namanya verifikasi domain ya sebelum kita ngiklan di Facebook. Tujuannya apa? Agar verifikasi domain ini itu karena iOS 14 ya. Jadi iOS itu sudah mengamankan atau memberi proteksi bagi penggunanya agar tidak bisa dideteksi sama pixel tadi kan. Pixel kan tujuannya untuk merekam pengguna yang
sudah lihat website kita berapa orang, yang klik tombol WA berapa orang. Nah, iOS 14 ini bikin yang namanya semacam proteksi biar nggak kedeteksi. Nah, agar kita masih bisa membaca orang-orang yang menggunakan iPhone, itu diizinkan lah sama iPhone untuk merekam data mereka, kita harus yang namanya verifikasi domain dulu gitu. Di verifikasi domain itu gampang di brand safety domain. Nah, nanti tinggal tambahkan domain apa yang mau di-verif gitu kan. Nah, kemudian udah nanti juga diajarkan langkah-langkahnya gimana cara verifikasi domain. Oke, kemudian metode pembayaran ya. Kita perlu yang namanya mengatur metode pembayaran di dashboard Facebook. Kan biasanya kita kalau mau ngiklan taunya kita transfer dulu ke Facebook, nanti baru Facebook menjalankan iklannya. Itu menurut saya beresiko rentan, karena misalkan kita naruh 300.000, pas kita baru jalan setengahnya, misalkan baru jalan 150.000, tiba-tiba iklannya stop, kena banned, kan kita ada uang melayang tuh sekitaran 150.000 nyangkut lah ibaratnya di Facebook. Itu sayang. Jadi sebenarnya metode pembayaran yang bagus di Facebook itu pakai sistem kredit. Jadi kita siapkan satu kartu pembayaran, kredit card ya, atau debit card yang ada logo Visa-nya atau Mastercard. Tapi kita pakai uang Facebook dulu. Jadi kita diutangin dulu sama Facebook, biar Facebook ngiklan dulu pakai budgetnya dia gitu. Kalau misalkan kadang nih, kalau di sini saya udah tulisannya payment threshold 750.000. Jadi si Facebook ngiklanin pakai uangnya dia dulu sekitar pertama kan awalnya tuh kecil dari mulai 25.000. Nanti kalau misalkan Facebook pakai uang Facebook ngiklanin pakai uang dia 25.000. Nanti kalau udah naik nih balance-nya 225.000, nanti baru dicas. Terus kemudian berarti Facebook percaya kalau misalkan kita nih bayar hutangnya, baru nanti dinaikin lagi jadi 40.000, nanti dinaikin lagi jadi 70.000, nanti dinaikin lagi jadi 100.000, sampai ini saya tembus di 750.000 gitu. Kayak gitu seterusnya. Jadi bagusnya kita pakai kredit ya. Jadi kita diutangin dulu sama Facebook. Kalau misalkan sudah menyentuh angka tertentu, misalkan Facebook udah gunain uang dia 1 juta, kita harus siapin di akun kita, di akun pembayaran kita uang 1 juta biar bisa di charge sama Facebook. Biasanya advertiser di Indonesia untuk pakai pembayaran tuh biasanya dia pakai Genius atau enggak Jago gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya credit card, bisa aja kalian masukkan kredit card kalian ke metode pembayarannya. Oke. Nah, selanjutnya, jadi kan kita kalau kita mau iklan di Facebook itu ada yang namanya Ads Manager. Nah, struktur iklan di dalam Facebook itu ada 3. Ada campaign, ada ad set, ada ads. Campaign ini untuk menentukan tujuan kita beriklan. Kita maunya tujuannya apa? Apakah sekedar traffic? Kita mau cari traffic, misalkan mau cari traffic ke website biar orang mengunjungi website kita bisa. Atau sekedar misalkan kayak awareness nih, tujuannya biar orang tuh ngeh kalau misalkan kita punya produk tersebut gitu. Awareness nih gampangnya analoginya kayak kita ngelihat iklan-iklan yang ada di billboard di pinggir jalan, iklan Aqua itu kan kita cuma sekedar ngelihat doang, kita cuma tahu kalau misalkan perusahaan ini jualan Aqua gitu, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngunjungin websitenya dia, nggak bisa komen dan share ya kan, nggak bisa juga beli di billboard itu kan kita nggak bisa. Itu yang namanya awareness, orang dari nggak tahu jadi tahu, itu tujuannya. Kalau engagement itu tujuannya adalah agar makin banyak orang yang berkomentar, nge-share, dan nge-like di postingan kita gitu. Kalau leads itu tujuannya agar orang mengisi form yang ada di dalam website. Kalau promotion ya untuk aplikasi, kalau sales ya penjualan gitu. Jadi biasanya yang sering digunakan sama advertiser itu kalau nggak sales, advertiser yang pengen langsung jualan ya, itu biasanya kalau nggak sales ya leads gitu. Cuman ada beberapa advertiser yang menyarankan kita kalau mau iklan traffic dulu biar orang nggak tahu jadi tahu. Kemudian postingan
yang sudah diiklankan traffic, kita goalsnya engagement dulu biar banyak komenannya, banyak share-nya, banyak like-nya. Nah, postingan-postingan yang seperti ini yang udah winning, baru deh kita iklanin sales atau kita iklanin leads gitu kan. Itu beberapa advertiser, ada beberapa ya aliran-aliran lah sebutannya. Cuman bagusnya kalau misalkan kita duitnya, budgetnya sedikit ya, langsung aja kalau kita pengen penjualan, ya udah iklaninnya sales gitu. Objektifnya sales seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya ad set. Setelah kita klik campaign, kita udah atur tujuan ngiklannya. Kemudian ada ad set. Ad set nih untuk apa sih? Untuk menentukan audiensnya kita. Kita pengen targetnya di mana, di Indonesia kah atau khusus Jakarta aja atau nanti di kota-kota tertentu aja. Di umur misalkan cuman 25 sampai 30, 30 sampai 35 macam-macam. Kemudian gender bisa laki-laki, perempuan. Kemudian ada yang namanya interest atau detail targeting. Misalkan target yang lebih spesifik. Misalkan saya cuma mau target pengusaha aja, atau saya mau target orang-orang yang demen sama artis ini, misalkan Laudia Cynthia Bella, misalkan. Bisa tuh kita cari-cari interestnya. Misalkan saya pengen target orang-orang yang demen hangout, misalkan. Saya pengen target orang-orang yang suka sama halaman Facebook ini, misalkan. Yang suka Kompas, yang suka nonton YouTube ini, itu bisa ditarget. Kalau misalkan kita main yang namanya detail targeting, itu semua adanya di level ad set. Gitu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya ads. Nah, ads ini itu untuk membuat konten iklan. Ya, jadi kita harus siapkan dulu nih di ads konten berupa gambar atau video dan copywritingnya. Seperti itu. Jadi kan kalau ngiklan di Facebook sama di Google beda. Kalau di Google isinya teks aja. Kalau di Facebook kita perlu mempersiapkan konten iklan berupa gambar atau video yang menarik ya, dan copywritingnya juga yang bagus. Oke, seperti itu ya. Sekian dari saya, Adam dari Titik Terang Kreatif. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.